Ingat nggak aku bilang 3 orang yang lu harus dengerin. 1, Guru. kedua Tuhan. yang ngasih makan. Oh iya. Iya, Tuhan udah pasti. Yang kedua yang ngasih, ini orang nih, bukan Tuhan, bukan orang ya. 3 orang. Oh iya. 3 orang. Nah, yang kedua adalah orang tua yang ngasih makan. Yang ketiga pasangan. Misalnya kayak kalau kita berbagi nih, itu hal baik atau hal buruk? Baik. Baik kan. Kalau berbagi, misalnya awalnya kan pasti nggak ikhlas dulu nih misalnya, karena gue disuruh mama, misalnya awal-awal, oke mas, setiap Jumat transfer awalnya, tapi lama-lama itu kan kayak enak juga ya berbagi ya. Menurut setauku ya, kalau di dalam agama Kristen, Lucifer atau iblis itu adalah dianggap malaikat. Oh iya Tapi benar. kalau kita itu bukan malaikat. Oh, Jadi memang dia dari- jin. Jadi dari awal tuh Tuhan udah menciptakan jin. Ya. Jin, malaikat, Tuhan, Lalu manusia. Manusia. Heeh. Tuhan tuh siapa yang ciptakan? Enggak, kalau oke, pertanyaan menarik. Oke, coba. Ini aku lagi trial pakai hijab. Ya, enggak begitu juga rambutnya. Kan Hijab trial tuh nggak dulu. boleh kelihatan semua rambutnya. Kemarin Kan pas trial lu pakai dulu. hijab, pas acara Itiba, itu semua orang bilang bagus loh. Iya loh. Oh ya? Iya, makanya. Apalagi kalau sama sekalian lu syahadat. Astagfirullah. Tuh, udah astagfirullah loh. Ya Tuhan Yesus. Lalu diakhiri Tuhan Yesus. Enggak, ini trial pakai hijab. Iya. Aduh gatel. Ini mau buka? Iya boleh. Tapi kemarin aku pakai hijab gatel semua rambutku. Kok bisa? Gak tahu. Lu pakai hijab, lu cuci dulu nggak? Rambut udah Bukan. keramas. Kerudungnya lu cuci nggak? Dipinjemin mamanya Remon sih. Oh, dipinjam mamanya Harusnya Remon. udah sih. Oh. Gatel semua kayak gini. Panas kali, panas. Iya. Itu terbiasa aja sih. Kalau lu lama-lama insya Allah terbiasa. Insya Allah. Insya Allah biasa. bagus. Baru dari Oke. tadi udah mulai loh. Ya. Jadi mulai masuknya pas lu ngebahas hijab. Ini kan kita udah ngelewatin 20 hari dari escape. Jadi tepuk tangan dulu semuanya. 2/3 sudah. 2/3. Iya. Dan ini periode kita hunting. Apa namanya tau gak? Lailatul Qadam. Kodam. Kodamnya kalau kulihat adalah ini suster ngesot kayaknya. Kodam. Itu khodam. Oh, kodam. Khodam itu artinya adalah yang melayani. Ada kodam. Khodam itu artinya khodim yang melayanin. Jadi kalau zaman sekarang kan kayak jin gitu kan, backingannya siapa gitu. Jadi tuh Cek khodam, lu pernah nggak cek khodam? iya ya, itu ada Iya, websitenya. Ada, lu apa? Harimau apa gitu. Harimau laut? Nggak tahu lupa. Tapi itu dari Islam berarti. Enggak lah, mana ada dari Islam. Kan Makanya- kita udah bahas. Lailatul Qadar. Qadar. Ya, Lailatul Qadar. Qadar boleh. Qadar. Lailatul Qadar. Oh di Dan 10 hari makanya- terakhir ya. 10 hari terakhir terakhir. ini nih. Dan gara-gara tau nggak? Gara-gara kita ngajak Feren nih, Feren jadi dapat endorse banyak loh. Oh iya loh ya. Kayaknya kita berkontribusi terhadap hair dryer, terus apalagi baju ya, apalagi Iya. Fer? Kalau mau endorse langsung kontak Remon ya. Oh gitu. Dia Jadi PA gua- aku sekarang. Tapi gimana perasaan lo? Karena netizen gak ada yang tahu nih. Sempat ada satu periode pas yang lu viral banget, lu sampai di clipping sama ustadz, sama pendeta, Iya. sama akun-akun itu lu banyak lo clippingnya. Biksu. Oh iya. Ada yang biksu yang clipping lu. Wow, aja Iya. podcast. Iya, contoh buruk itu katanya. Oh iya. Iya sih gara-gara aku bilang yang apa agama kerasukan cuma Iya, Buddha. Kristen dan Islam. Buddha. Buddha nggak pernah kerasukan. Iya, Emang tiba-tiba nggak pernah ya? Oh, nggak boleh. Jadi Viral masalah. lagi anjing. Ya, fokus. Tapi gara-gara itu. Dan ini ya, kalau aku lihat secara 20 hari ini yang paling banyak viewersnya yang ada Ferennya nih. Yang ada Farhan. Wow. Itu unexpected banget sih. Iya. Karena ada satu Laserku periode. keluar semua dong. Nah ini gue dari tadi gue belum sempat cerita nih. Karena sempat satu periode lu tuh mau mundur. Sampai Oh iya, benar. Farhan tuh sampai bilang semua episode yang ada aku tolong take down dong gitu. Serapuh udah itu kayak- dia ya. Udah kayak artis yang kena skandal gitu ya. Iya. Iya, serapuh itu lu ya. Jadi percuma gue udah jelasin, gue udah motivasi, ternyata lu serapuh itu ya, gitu maksudnya ya. Iya, soalnya tiba-tiba kayak di TikTok aku Heeh. di hate comment semua. Iya. Tiba-tiba. Dan lu koleksi ya head comment ya? Hah? Ya, lu koleksi kan head comment. Iya, pertama aku balesin satu-satu kan. Tapi balesnya kayak bercanda gitu. Terus aku merasa kayak freak kan dibalesin. Ya aku delete lagi. Terus hate comment-nya kok makin banyak ya. Ya. Terus ya udah, terus aku kayak merasa aku takut salah ngomong lagi. Karena dia seneng ketika lu perhatiin. Iya sih.
Gitu. Dan gini, gue yakin ada ayatnya pasti di Al-Quran tentang lu tuh gini ya Fer ya, 90% lebih itu positif. Ya. Lu merepresentasikan pertanyaan yang innocent, lu merepresentasikan Polos. feedback polos, orang yang dari perspektif yang Mau belum tahu paham belajar. Islam, mau belajar. Gitu. Tapi lu jangan fokus ke yang 1% yang semuanya nge-hate itu, jangan. Ya. Emang yang lu rasain apa waktu itu? Lebih ke bingung sih, soalnya mereka nge-hate-nya tuh kan kayak dari cuplikan berapa detik doang gitu kan. Terus nge-hate-nya tuh bener-bener yang kayak pokoknya kata-katanya lumayan kasar gitu. Iya sih, aku dikasih tahu satu kata-kata aja udah jahat banget sih menurutku. Ya kalau ada yang bilang kayak gitu ke anakku, aku bakar tuh. Ya udah aku jadi anaknya Ustadz. Gak jadilah. Jahat banget. Bahkan aku dibully sama Ustadz. Terus gimana? Iya, yang lu rasain Ya, gimana? tapi so far tuh akhirnya udah nggak lagi sih karena berkat Ustadz Felix tiba-tiba kasih motivasi. Raymond Oh iya? juga. Ustaz Felix kasih motivasi apa? Dia Ustadz Felix kayak capture screenshot salah satu komen gitu. Heeh. Terus ya udah, terus dikasih ke aku. Terus kayak lihat nih, banyak yang suka kayak gitu. Oh. Terus Raymond juga Ya, baik banget. Ya, terus gimana lu ngelihat? Jadi Dan lu udah lihat belum dari awal, misalkan aku bilang kan kalau lu misalnya ikut kita terus nih, nanti lu berpikir menjadi bertambah, menjadi meningkat, benar nggak sih? Iya benar. orang komen loh di episode yang terakhir pas awal Feren sama sekarang orang langsung Feren ternyata KPI-nya Raymond achieve. Feren pertanyaannya lebih tajam. Feren lebih. Lu naik Serius? dari 76 menjadi 77 ya. Nah, Hati-hati nanti netizen diprotes netizen lagi lo. itu kayak yang video dua terakhir kan? Iya, yang nggak ada koi. Yang gak ada koi kan? Lu terlihat pinter di situ. Iya, lu aku tuh pinter merasa loh. koi itu yang buat aku terlihat bodoh. Aku merasa kayak gitu. Karena koi itu bisa membuat semua kata-kataku tuh jadi gak masuk akal. Contohnya Sebenarnya kayak make sense saja, tapi koi itu yang mendramatisasi. Jadi Iya. kayak kayak tau gak sih? Ya dia Iya. kayak buat aku sama. Tapi kalau misalnya aku yang kayak Tapi serius. lu seneng sama koi. Iya, lu kayak gini di belakangnya, tapi lu depannya koi dong, ajak koi dong, itu gimana? Buka puasa ajak koi. Iya. Iya sih. Ya tapi koi lucu sih. Tapi maksud aku tuh kalau misalnya aku serius, terus sayang aku kayak itu kemarin ngantuk sih bener. Iya, yang Yang lu misalnya ngantuk dan serius mood kayak aku kelihatan pinter deh. Iya. Jadi- Apa sebentar kalau lu Gimana? ngantuk dan serius. Iya ngantuk, serius ngantuk berarti. Serius ngantuk lu jadi pinter. Iya. Kenapa? Kok bisa? Soalnya aku banyak diem. Jadi kayak aku diem terus aku mau nanya kan, tapi nanyanya cuma sampai berhenti di otak doang. Iya. Nggak sampai keluar. Jadi kesannya kita lu pinter. Karena lu udah capek kan? Karena lu udah Iya, capek udah kan? Dan waktu itu lu puasa kan? Iya. Lu Terus- belajar puasa kan? Iya benar. Terus benernya yang kemarin tuh banyak pernyataan Ustadz Felix yang aku nggak paham benernya. Oke, Apa? tapi lu skip aja kan? Karena lu malas Skip nanya aja. kan ya kan? Oh iya bener. Kalau nggak ngantuk dia masih nanya terus kita kesannya kayak pertanyaan apa ini? Iya, Gitu jadi aku kan. kayak Berarti ternyata kunci pinter tuh diem. Itu bener sih. bukan diemnya, Heeh. diem dan mendengarkan. Iya, makanya aku diem kan, kesannya kayak dengarkan kan. Tapi aku beneran dengerin Ustadz. Tapi ada, Enggak, mana ada. Langsung jujur aku nggak dengerin nih, gua rollback nih. tapi lu tahu nggak ada pepatah bahasa Cina? Apa? Cium sang cium. Oh, Aku udah percaya nih soalnya Ustadz Cina. Gini, ada pepatah bahasa Cina gini. Bertanya itu membuatmu 5 menit terlihat bodoh. Tapi tidak bertanya, kamu akan bodoh selamanya. Itu bagus loh. Iya. Bagus Bodoh loh. selamanya dong, Iya. kemarin aku gak tanya. Makanya Jadi sebenarnya bertanya kelihatan bodoh itu cuma bentar. 5 menit Iya, aja. itu benar sih. Tapi ilmu yang lu dapetin itu bakal bikin lu lebih nggak bodoh seumur Iya. hidup lu. Makanya di dalam Islam tuh adab berjumpa dengan orang berilmu adalah bertanya. Jadi sopan santunnya seorang yang ketemu dengan orang yang berilmu itu bertanya. Cuma sekarang kalau ada orang ketemu orang berilmu bukan bertanya, minta selfie. Jadi sebenarnya lu bagus sudah bertanya. Itu yang menyebabkan lu jadi naik pengetahuannya. Iya. Contohnya misalnya nih semenjak di Escape nih kan, lu jadi tahu Lailatul Qadar kan? Kodar. Oh Qadar. Aku yang merevisi Ustadz. Ya kan, bener kan? Aku revisi Ustadz. Dites Ya itu. kan? Dan semenjak Escape lu jadi tahu kan Yesus ada 12 murid. Oh iya. Ya kan? Dan lu udah tahu kan Yesus murid pertamanya siapa kemarin? Lupa. Tahu. Tahu kan?
Siapa? Ustadz ganti topik, ini kan bahas Islam. Ya oke, bahas Islam. Setidaknya lu jadi tahu kan di dalam Islam tuh ada takdir kayak apa kan. Ya, takdir. Lu juga udah tahu pandangan Islam terhadap jin. Setidaknya lu udah tahu kan bahwasanya yang kesurupan tuh bukan hanya orang muslim kan. Jadi itu udah lumayan itu banget banyak tuh. loh. Dan tau gak sampai ada yang bilang kayak kalau Feren paham, satu Indonesia paham. Iya. Iya. Aku nggak tahu itu hinaan atau apa ya. Itu kayak ya udahlah. Enggak, tapi sebenarnya itu bukan hinaan. Tapi terus terang ya. Terus terang netizen tuh bilang gini, Feren adalah kita. Artinya kadang-kadang ketika aku jelasin orang ya, aku juga kadang-kadang egois sih. Maksudnya aku cuma menyampaikan apa yang di dalam kepalaku, tapi aku tidak sampai ngecek mereka sampai benar-benar paham nggak sih dengan apa yang aku sampaikan. Nah, setidaknya dengan ada Feren itu ada jadi double check gitu maksudnya. Double check. Ya double check kan. Maksudnya kita kalau kita sampai misalnya Feren belum paham, kita jadi cek lagi kan gitu kan ya, untuk menjelaskan lagi. Ya itu sih sebenarnya. Nih, gini Fer, lo harus lihat hal-hal ini tuh positif. Ada namanya cognitive reframing. Semua hal yang negatif masuk kepala lo, itu lo harus punya mindset every problem is an opportunity. Apa yang lo bisa pelajarin dari sana? Kritik itu buat membangun. Nah, tapi lo ada pesan nggak buat, misalnya kalau lo mau nyampein ini untuk orang-orang yang buzzer-buzzer itu, yang ngejelekin lo gitu misalnya. Yang lo rasain itu apa? Lo ada pesan nggak buat netizen-netizen ini? Karena kan lo merasa dapat manfaatnya kan di sini kan? Ya, dapat. Maksudnya aku pesan ke buzzer yang nge-hate aku. Iya. Pesan untuk orang-orang yang nge-hate lah gitu. Benernya, Beda nge-hate sama kritik beda ya. Kalau kritik tuh kita terima banget. Tapi lu masih Gua baca. sedih ya di hating orang ya? Enggak sih. Di hate speech enggak? Nah, kalau enggak coba apa ya kira-kira ada Apa yang lo mau sampaikan? haters itu adalah fans yang tertunda katanya. Oh. Sombong banget. Nggak, Enggak. Tapi ya kalau misalnya nge-hate, coba kasih konteksnya dulu mungkin ya. Mungkin aku lebih terima kritik. Kalau nge-hate asal ngomong gitu, mungkin aku jadi sulit untuk memproses. Jadi kalau misalnya kalian maksudnya pingin buat aku jadi lebih baik, mungkin kata-katanya bisa lebih detail mungkin ya. Ada beda Kritiknya antara hate lebih sama bagus. kritik. Iya. Orang kritik itu adalah, bukan kritik ya, lebih kepada nasihat ya. Kalau aku ya, kalau orang menasihat itu dia harus meniscayakan orang tuh suka atau sayang sama seseorang ini. Oke. Kalau dia sayang, kata-katanya pasti terjaga nih. Tapi kalau nge-hate itu sebenarnya jadi gini ya. Tahu nggak sih orang nge-hate, orang ngebully itu punya satu kesamaan. Kesamaannya adalah mereka nggak percaya diri sebenarnya. Maka mereka, ketimbang mereka mau naik ke atas, artinya gini, ketimbang mereka berusaha untuk jadi lebih baik, karena mereka nggak mampu untuk itu, mereka memilih untuk lebih menjatuhkan orang. Paham nggak sih maksudnya? Jadi supaya mereka jadi lebih baik daripada orang lain, karena mereka nggak punya kemampuan untuk jadi lebih baik. Artinya kalau ada orang nge-hate ya, misalnya contoh ya, kayak kemarin yang Feren bilang, ini ada orang-orang ngomong, wah gini segala macam, parah lu segala macam, kata-kata yang jahat. Itu berarti dia tuh nggak sanggup untuk masuk ke sini gitu maksudnya. Ini orang-orang yang nggak mampu sebenarnya. Jadi kita harus kesian sama orang-orang nggak mampu ini, karena dia cuma mampu ngerendahin orang lain, nggak mampu untuk naik ke atas. Benar-benar. Jadi lo harus kesian sebenarnya sama orang-orang kayak gitu. Ya. Ngerti nggak tapi? Ngerti. Karena memang banyak orang tuh yang untuk mereka feel better about themselves, mereka injek orang lain. Mereka injek orang lain. Kenapa ya bisa kayak gitu ya? Karena mereka nggak bisa lebih baik. Karena gini ya, contoh kayak aku sama Raymond misalnya. Bagi kita mudah untuk naik ke atas. Tanpa perlu untuk jelekin orang lain kita bisa naik ke atas. Tanpa perlu bahas orang lain kita bisa naik ke atas. Untuk apa kita nginjek orang lain? Orang kita mudah banget bagi kita untuk naik. Jadi kita nggak kepikir orang-orang di bawah. Artinya gini, kalau ada orang yang benar-benar dia mudah ya bagi dia untuk belajar, mampu bagi dia untuk naik ke atas, dia nggak akan punya kesempatan atau punya kemampuan atau kekuatan yang tersisa untuk memperhatikan orang-orang yang di bawahnya dia. Karena dia perhatiannya yang di atas. Kalaupun dia perhatian sama orang di bawah dia, untuk diajak naik ke atas. Effortnya itu bukan untuk kemudian dijatuhin. Nah, sedangkan orang-orang kayak gini, mereka nggak punya mereka nggak punya kapabilitas. Jadi nggak mampu, mereka tuh orang-orang nggak mampu. Lemah. Atau lo mau ngomong kayak gini ke netizen, selain donatur, dilarang ngatur. Itu boleh dibahas. Boleh, nggak apa-apa. Kenapa nggak boleh? Aku sepakat. Iya boleh. Emang lo ada opini apa tentang poin-poin, mau poin-poin yang aku udah rangkum nggak? Kan itu nanti kita bahas. Tapi kalau menurutku ya, selain donatur dilarang ngatur itu sebenarnya agak benar juga sih. Apa namanya, ada satu lagu bagus bahasa Jawa. Apa itu? Dari Salagut. Judulnya Gaji Rasepiro. Ada kata-kata begini liriknya. Ora melu nguruni, ora usah nyacati. Jadi kalau kita tuh nggak ikut nguruni, nggak ikut berkontribusi, kita tuh jangan ikut
ngomongin gitu maksudnya. Karena lu nggak ada kontribusinya, kenapa lu ngomong gitu maksudnya. Kecuali kalau lu ada kontribusinya. Ingat ya aku bilang 3 orang yang lu harus dengerin. 1, guru. Kedua, Tuhan yang ngasih makan. Oh iya. Iya, Tuhan udah pasti. Yang kedua yang ngasih, ini orang nih, bukan Tuhan, bukan orang ya. 3 orang. Oh iya. 3 orang. Nah, yang kedua adalah orang tua yang ngasih makan. Yang ketiga, pasangan. Pasangan tuh suami atau istri. Karena Feren sekarang belum punya pasangan, 2, guru sama orang tua kan gitu kan ya. Nah itu artinya ya mereka yang ngurunin. Artinya ya kalau misalnya kita nggak ikut ngurun, ya kenapa kita harus nyacatin gitu maksudnya. Dan kita nggak usah denger orang-orang kayak gini karena mereka nggak ikut ngurunin kita. Berarti selain donatur dilarang ngatur, at some point aku setuju. Tapi kalau itu dibawa kepada transaksional atau duit, aku nggak setuju tuh. Seolah-olah cewek tuh kayak dibayar baru bisa kemudian tuh disuruh-suruh gitu maksudnya. Padahal kan kita kan nggak bayar cewek kan. Maksudnya kita kan ya cewek macam apa mau diobjektifikasi kan gitu kan ya itu sih sebenarnya. Tapi Ustadz ini ngikutin gosip-gosip ya ternyata. Lu? Ustadz? Aku dikasih tau Raymond aku. Emang tau dari Raymond? Nggak tahu. Gue kan cuma dilempar pertanggungjawaban. Berarti Ustadz ngikutin. Aku selama ini kata-kata selain donatur dilarang ngatur itu aku ngerti. Cuman aku baru ngerti. Oh ini berkaitan dengan ributnya orang ini. Nah setelah ngeliat ributnya orang ini, aku jadi dapat. Maksudnya aku ngelihatnya dari segi mental mental. Jadi gini, ada 2 kutub ekstrim tentang perempuan. Satu menjadikan perempuan sebagai objek. Satu lagi feminis. Ini 2 kutub ekstrim nih. Nah aku mau ngasih tau yang benar tuh seperti apa di tengah-tengah. Gimana tuh? Ya harusnya perempuan tuh tidak separah feminis yang sekarang. Karena feminis ini mohon maaf ya. Feminis 1.0 itu adalah we have to be equal with men. 2.0 feminisnya adalah mereka bilang we don't need men. Atau men hating ideology. Jadi mereka benar-benar nggak merasa bahwa mereka nggak perlu dengan laki-laki atau mereka bahkan benci dengan laki-laki. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah we are men 3.0 tuh. Jadi kita yang jadi laki-laki. Paham nggak sih maksudnya? Nah padahal menurutku nggak di sini juga nggak di sini. Cewek definitely bukan objek dan nggak boleh dijadikan objek. Bahkan yang selama ini, lu tau nggak kenapa cewek sering diganggu? Karena diiklankan sebagai barang. Contoh misalnya cewek diiklankan kayak di botol whisky. Jadi seolah bisa dipegang. Lalu kemudian dijadiin cuma kayak barang, dijadiin cuma kayak dipakai doang dan segala macem. Nah itu nggak suka tuh. Tapi yang di sini juga nggak suka juga. Nah bagaimana kemudian Islam memosisikan perempuan itu mulia banget. Gitu. Nah sebenarnya itu yang aku pengen atur. Konteks statement itu pas awal-awal. Jadi gini, untuk kita ngertiin sebuah konten secara holistik, kita harus ngerti konteksnya. Konteksnya waktu itu tuh sebenarnya menurut gua bagus. Karena ada banyak netizen, kritik-kritik dan lain-lain. Gimana cara bikin cewek tuh nggak masukin ke hati hate itu. Jadi dia keluarlah selain donatur, dilarang ngatur. Itu oke at some point. Di awal-awal idenya kayak gitu. Cuma kenapa jadi polemik? Lama-lama tuh ditarik ke transaksional. Ide yang lebih ekstrim sampai kayak it's all about money. Kalau cowok yang money-nya lebih dikit itu sampah. Kalau nggak kaya nggak bahagia. Kalau nggak kaya nggak bahagia. Jadi kayak ide yang awalnya konteksnya bagus, tiba-tiba berkembang ke ide yang terlalu ekstrim menurut gua. Jadi itu kan yang dilawan sama objektifikasi itu. Aju ini kan objektifikasi kan, bahwa not everything is about money. Money is important, but money is not everything. Dimana kayak statement dia membuat kayak yang penting lu punya duit, cewek manapun itu bisa jadi objek. Itu sisi ekstrimnya. Gitu. Lu bisa beli cewek asal lu bisa punya uang gitu maksudnya. Itu kan aku kan nggak setuju. Iya, kasta lu tuh ditentukan dari berapa banyak uang yang lu bisa kontribusi ke cewek. Jadi wajah lu jelek nggak apa-apa asal lu punya duit gitu maksudnya kan nggak enak tuh. Ya emang lu punya opini nggak soal statement itu? Menurut lu gimana? Ini boleh sebut nama? Ya nggak usah sebut nama juga sih nggak apa-apa kan kita kan nggak berkaitan orangnya kita nggak ngatain orang, kita pemikirannya, kita membahas gagasannya. Benernya soalnya aku merasa yang mulai kan si cewek dulu kan. Tapi aku rasa itu cuman kayak bercandaan doang. Kayak tapi everyone tuh kayak takep itu jadi kayak terlalu serius sampai kayak dikaitkan dengan POV yang yang dijawab sama temanmu itu loh. Awalnya tuh memang kelihatannya kayak bercanda, kayak satir, kayak konteksnya bagus. Biar bilang lu jangan pedulin orang-orang yang kritik lu, orang mereka nggak ngasih lu duit, intinya gitu. Tapi lama-lama itu gini, kalau gua analisinya itu ngelihat dari responnya dia. Respon dia kan kebanyakan dari Instastory, ya kan. Pas ada yang bergagasan sebaliknya bahwa lu nggak bisa transaksional, nggak bisa semuanya tentang duit. Nah, respon dia tuh menunjukkan bahwa itu bukan bercandaan, bahwa itu bener-bener memang pola pikir yang dia percayai banget. It's money gitu loh. Yang di bawah lu uangnya lu nggak usah dengerin gitu. Kalau yang kritik di atas lu uangnya lu dengerin gitu. Lama-lama kan jadi memperkuat
stigmanya itu kan, bahwa kayak nilai manusia diukur dari uangnya. Sebenarnya itu gagasannya. Nah kalau itu lo agree atau enggak? Jujur bahasamu bulet sih. Dia dari tadi gak dengerin. Iya, dengerin cuman kayak. Tapi coba gue mau evaluasi deh. Gue agak muter-muter tadi. Ya lumayan sih. Aku juga akan jelasin begitu sebenarnya. Jadi kata-kata yang Remo tuh masuk di telinga ini, terus kayak ya udah mantul. Oh ini pertanyaan gampang. Lu mau nggak dinilai Lu mau nggak cuma dinilai dari uang? Gak mau. Nah itu maksudnya tuh. Gampang tapi gitu sih. Maksudnya yang cewek itu benernya apa ya? Dia tuh sesimpel kayak, aduh, aku takut di cancel. Nggak apa-apa, coba ngomong aja. Nggak apa-apa. Sesimpel kayak misalnya, mungkin ya aku nggak tahu sih, dia selama ini kan hidupnya enak banget kan, maksudnya ada duit dan lain-lain. Ya jelas dia pasti menekankan hidupnya, ya aku nggak mau sama cowok yang di bawahku pasti. Ya, boleh. Tahu nggak mau diajak susah. Jadi sesimpel itu sih. Terus habis itu dia itu nggak ada masalah. Iya, dia mengencourage teman-teman supaya kayak jangan mau diajak susah ya. Kamu kan udah kerja, udah cantik, udah gini, masa mau diajak sama cowok susah? Sebenarnya kalau berhenti sampai sana, menurut gue nggak masalah. Nah menurutku konteksnya dia tuh sampai situ, karena aku ngikutin dia dan aku follow dia, dan menurutku kontennya lucu, jadi supaya kayak hiburan doang. Ingat nggak yang dari awal kita bahas apa? Tentang hate, ngerendahin orang, ya kan? Let's say lu punya ide lu ditantang sama orang, ya lu mempertahankan dengan berargumentasi secara positif. Ide juga. Tapi kan beberapa respon terakhir dia itu malah merendahkan orang yang gitu. Antitesis gitu loh. Alah begini. Nah kalau gua awalnya tuh kayak anggap memang bercandaan dan konteksnya bagus. Ya lu jangan dengerin orang yang gak ngasih lu duit gitu. Tapi lama-lama dari responnya tuh jadi, ngerti kata polemik gak? Polemik itu maksudnya kayak pembicaraan, kontras opinionnya itu tentang, karena ternyata dia serius tentang ini. Semuanya tentang uang, semuanya transaksional gitu loh. Padahal nggak semua itu aja sih sebenarnya. Tapi kayaknya si cowok itu yang menggiring opini gak sih? Menggiring opini kalau misalnya si cewek itu kayak gini, padahal maksud si cewek nggak kayak gitu. Sebenarnya kalau memang cowoknya menggiring opini, itu balik lagi ke respon ceweknya. Kalau responnya kayak, enggak, maksud gua tuh begini. Bercanda, yang positifnya itu ya kita jujur aja, uang itu penting. Di era modern civilization ini banyak cowok tuh yang nggak, itu bagus responnya. Cuma yang jadi judgment adalah the way dia respon adalah merendahkan gagasannya, yang menantang gagasan dia. Gitu. Tapi kita bukan fokus pada cowok dan ceweknya sih, idenya bahwa cewek tidak boleh dinilai dari cewek tidak boleh seolah-olah dia cuma objek, yang seolah-olah kalau orang punya uang dia bisa beli. Jadi price tag cewek itu bukan duit menurutku, tapi price tag cewek itu harus ada sesuatu yang lain. Itu benar sih. Dan gue sempat ngobrol, pokoknya untuk orang-orang di netizen ya, kalau kalian mau berdebat dengan adab, berdebatlah dengan gagasan. Karena ada bahasa namanya jangan ad hominem. Baru gue ngomong. Ad hominem tau gak apa? Enggak dong. Tanya dong ad hominem. Ad hominem itu apa? Menyerang orangnya. Jadi contoh ya, aku lagi ngobrol sama Feren nih. Terus kemudian tiba-tiba Feren kehilangan kesabaran, terus bilang, "Alah Ustadz emang siapa? Ustadz kan nggak pesantrenan." Nah, itu ad hominem tuh. Jadi bukan fokus pada idenya. Terus aku ngomong, "Alah daripada lu juga nggak belajar tentang ini. Lu kan dulu kan orang-orang kayak gini." Nah, itu ad hominem tuh. Yeah. Jadi karena bukan nggak fokus bisa pada idenya. Karena nggak bisa debat gagasan, yang diserang tuh orangnya. Iya. Yang bukan ada berkaitan dengan idenya, itu namanya ad hominem, logical fallacy namanya. Kesalahan berlogika. Salah satunya ad hominem. Jadi nyerang subjeknya dibandingkan topiknya ya. Idenya, betul. Yes, benar. Ya benar tuh kan, kita juga udah belajar banyak dari Islam dan ajarannya. Kita tuh nggak boleh hate orang ya. Kita boleh, bukan hate ya bahasanya. Kita boleh kita boleh membenci ide. Kita boleh membenci tindakan dan ide. Tapi jangan orangnya. Gitu. Karena yang sering terjadi, orang baik tuh kadang bisa kelepasan ngelakuin hal yang buruk. Kadang mungkin mismatch dari intensinya dia, kadang kesalahpahaman, kadang apa gitu. Dan orang baik yang ngelakuin hal buruk, kita jangan suzon dia orang baik, enggak, kita tetap boleh kritik. Tindakan buruk itu tidak bisa dijustifikasi. Benar. Tapi kita jangan langsung bilang, "Oh, ini orang jahat." Gitu. Langsung ngejudge, nge-labeling lah ya. Kita ngejudge perbuatan, bukan ngejudge orang. Karena people change, tapi apa yang dilakukan itu tidak pernah berubah. Maling tetap maling, malingnya bisa berubah. Ini sama kayak prinsip kalau kita nggak bisa ninggin diri sendiri, kita ngerendahin orang lain. In a way, itu ad hominem itu kayak gitu, karena kita nggak bisa menang gagasan ya, kita serang orangnya gitu. Iya. Aku rasa Feren pengen terlihat pintar di episode ini, maka dia banyak Iya.
Tapi aku paham kalian ngomong apa. Iya. Yuk, mau nanya apa? Iya, mau nanya Bukan nanya apa? sih. Jadi kita udah 20 hari ini kita berharap memang kalau di Ramadan sendiri itu memang dibaginya 3 karena 30 hari. 10 hari pertama itu kayak apa ya? Kayak semacam kayak pembiasaan dulu. 10 hari kedua ini tuh ada formatnya kayak ada memang format. Ya, jadi yang pertama ya daripada hadis-hadis yang maklum atau yang dikenal di antara orang-orang muslim tuh 10 hari pertama Allah memberikan rahmah, memberikan kasih sayang. 10 hari yang kedua tuh maghfirah, ampunan. Dan 10 hari yang ketiga itu adalah pembebasan dari api neraka. Tapi di 10 hari yang ketiga ini benar-benar spesial. Karena di 10 hari yang ketiga dalam hadis Rasul lebih jarang ketemu dengan istri-istrinya. Lalu kemudian Rasul fokus di masjid untuk beritikaf dan benar-benar serius dalam mencari tujuan daripada Ramadan. Dan di dalam Islam itu ada satu peribahasa dalam bahasa Arab. Ini kali ini benar nih, bukan Cina ya. Innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya amal itu tergantung dengan penutupnya. Jadi jadi the book may be judged by its cover. Tapi yang namanya amal itu dilihat bukan dari awal, bukan dari covernya, tapi dari penutupnya. Maka penutupnya itu yang menentukan orang tuh berhasil atau tidak. Maka orang nggak peduli kalau ada pelari dia mau start kayak apa. Yang penting finishnya itu dia duluan. Nah berarti finish itu lebih penting daripada kemudian mulai. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya yang akhir itu lebih bagus daripada yang awal, kata Allah. Ayat itu tuh disebutin dengan konteks apa? Pas ngebahas apa? Dunia itu lebih, jadi dunia dan akhirat. Walal akhirah, sesungguhnya akhirat itu lebih bagus daripada dunia. Tapi benar kan, dunia itu kan awalnya. Akhirat itu akhirnya. Akhirat literally akhir artinya. Akhir gitu kan ya. Jadi artinya di 10 hari terakhir ini di escape ini adalah penentuan kita justru. Jadi semua 1 sampai 20 itu adalah sebenarnya pemanasan. Nah, di 20 inilah sebenarnya Raymond akan menunjukkan intensi escape ini untuk apa sebenarnya. Ingat gak? Dan kita udah dari awal kita rencanain kan? Benar. Ingat gak kalau kita bikin frameworknya, orang kalau mau benar-benar mencapai koneksi yang ultimate sama Tuhan, sama Allah, itu dia harus ngelewatin namanya transcendence. Transcendence itu apa? Transcendence itu apa? Trans artinya? Feren di sini diem terus ya, kenapa dia ya? Dia mau terlihat pintar. Dia sekarang punya teori kalau misalnya dia mau terlihat pintar dia harus diem. Iya, sumpah. Itu pasti orang-orang di sini pasti pada komen aku. Enggak juga. Enggak, barusan diomongin ya. 5 menit bertanya, 5 menit kelihatan bodoh. Tapi kalau nggak bertanya itu bakal selamanya. Bodoh selamanya. Oke, tadi kan kamu bahas transcendence. Tapi aku membahas pertanyaan Ustaz Felix tadi sebelumnya. Oke. Rasulullah itu Nabi Muhammad. Iya. Rasulullah itu sebenarnya semua nabi, termasuk yang kita yakini Yesus juga Rasulullah. Oh, jadi semua nabi berbondong-bondong ke masjid ninggalin istrinya. Oh bukan, dalam hadis ini Rasulullah adalah Nabi Muhammad. Tapi kalau Rasulullah dalam arti umum adalah pesuruhnya Allah atau utusan-utusannya Allah. Prophet nggak sih bahasa Inggrisnya? Prophet oke. Tapi prophet lebih kepada nabi sih, messenger. Rasulullah tuh messenger, messenger of Allah. Nggak, gua ngerti. Yang dia tanya tuh maksudnya 10 hari terakhir Rasulullah ini Nabi Muhammad. Ya. Nabi Muhammad ke masjid tiap hari. Tiap hari. Emang sebelumnya enggak? Sebelumnya beliau ke masjid tapi tidak Jumatan sering. Doang ya? Bukan, tidak. Itu Raymond itu. Astagfirullah. Bukan Nabi Muhammad. Jadi kalau Nabi Muhammad sebelumnya beliau sering di masjid. Ini Feren tahu rumahnya Nabi Muhammad? Enggak. Kalau ini adalah masjid ya, ini adalah masjid misalnya Feren ngelihat aku ini arah ke kiblat nih misalnya ya, rumahnya Nabi sebelah sini nih. Di dalam masjid? Di luar masjid tapi nempel. Masjidnya punya Nabi Muhammad juga? Betul. Oh, jadi dia dirikan rumah ex masjid. Ya, jadi rumahnya Nabi Muhammad itu langsung di sebelah masjid. Nah, jadi beliau setiap hari ke masjid. Cuman pada saat 10 hari terakhir bulan Ramadan beliau berdiam di masjid dan tidak menemui istrinya. Ya. Terus istrinya di rumah sendiri? Istrinya di rumah, itikafnya di rumah kalau perempuan. Itikaf itu ya bagus. Ya, Itikaf itu artinya adalah manteng dan fokus dalam satu ibadah. Di rumah. Di masjid. Di masjid Kalau itikaf. Lah, istrinya di rumah itikaf? Istrinya di rumah. Nah, itikafnya perempuan itu di rumah. Oh. Itikaf dari kata apa sih? Jadi itikafan artinya ada itikaf itu artinya adalah fokus. Itakafa itu artinya fokus.
Terus kalau Nabi Muhammad 24 jam di masjid, dia makannya gimana? Nah, itu bagus. Itu bagus banget. Ketika Nabi Muhammad lagi kemudian mau makan, enggak. Nabi Muhammad kalau pas buka puasa dianterin istrinya. Dan kalau beliau lagi punya keperluan-keperluan, misalnya mau ke WC dan segala macam, maka beliau pulang. Itu enggak ada masalah. Tapi bisa juga diselesaikan di masjid. Oh wow. Intinya pertanyaan lu mandi di masjid. Mandi di masjid makan bisa. Di masjid, makan di masjid masjid, dianterin istrinya. Wow. Kalau ada keperluan bisa pulang ke rumah. Wow. Itu makanya 10 hari terakhir ini penting, Fer. Berarti Ustadz bakal ke masjid terus nih? Aku kebetulan tidak mengikuti Nabi Muhammad dengan baik. Jadi 10 hari terakhir di bulan Ramadan, kadang-kadang aku menghabiskan waktu di masjid cuma pas lagi maghrib sampai kemudian sampai subuh. Aku di masjid, ya. Tidur? Nggak tidur. Jadi di situ kita bisa baca Quran, kita bisa sholat, kita bisa baca buku, kita bisa dengerin kajian, segala macam. Nggak tidur seharian? Kita usahakan nggak tidur, tapi pasti ketiduran. Serius? Iya. Tapi pasti ketiduran. Karena itu bukan filosofinya ya. Itu ada nilai pahalanya gitu, maksudnya pahalanya besar sekali. Jadi contoh ya, misalnya dalam salah satu hadis dikatakan orang yang beritikaf di masjid untuk mencari Lailatul Qadar itu, maka dihitung dari kemudian dia masuk masjid dengan niat itikaf itu sampai dia keluar dari masjid, dihitung selalu sholat. Enak kan? Kayak sholat non-stop gitu, hitungan pahalanya itu kayak sholat walaupun non-stop. cuma tidur doang di sana. Walaupun cuma tidur, tapi sayang banget kan masa tidur. Akan baca Quran dulu lah, nanti kalau udah ngantuk baru tidur gitu. Tidurnya tuh ada ranjangnya, Ustaz? Ada yang bawa kemah, buat kemah dalam masjid. Dalam masjid ada yang buat kemah, ataupun kadang-kadang dibuatnya di pelataran masjid atau daerah yang masih jadi daerah masjid, atau di bawah misalnya kalau ada aula dan segala macam. Tapi kebanyakan enggak sih. Kayak aku misalnya aku cuma bawa badanku aja sih. Oh, tidur di karpet ya? Tidur di kadang kalau nggak ada karpet ya udah kita tidur di ini aja, biasa aja. Itu kan apa sih? Apa? Karpet, benar. Sajadah. Tapi kalau banyak jadi karpet kan? Oh iya juga ya. Makanya di 10 hari terakhir ini penting. Termasuk bahkan dari formatnya kita, judulnya tuh Escape into the New You kan. Itu biar lebih manusia lah untuk orang yang nonton. Tapi sebenarnya ini kebanyakan topik yang kita bahas tuh spiritual awakening. Gimana cara kita mengalami pencerahan, transcendence gitu. Yaitu mendekatkan diri ke Tuhan. Kita ngelepasin hal-hal yang selama ini membelenggu pikiran kita gitu. Oke, keren. Berarti Ustadz ke masjid istrinya nggak diajak ya? Kenapa dia fokusnya tuh kayak pertanyaan teknis gitu ya? Itikaf di rumah. Perempuan boleh itikaf di masjid juga, nggak ada masalah. Tapi walaupun tadi kan sebenarnya kan kalau yang utama bagi perempuan itikafnya di rumah. Tapi kalau dia mau pergi ke masjid, mau ada kajian, mau ikut tarawih misalnya, dia lebih semangat di masjid, maka boleh. Jadi kadang-kadang aku juga ngajak istriku. Tapi masalahnya istri-istri ini kan kadang-kadang dia harus nyiapin makanan juga di rumah untuk anak-anak dan segala macam. Nah makanya kalau aku bisa pakai strategi sih. Kalau misalnya contoh ya, kan kita udah bahas tentang Lailatul Qadar ya. Adanya di 10 malam terakhir, di malam-malam ganjil. Berarti 21 hari ini nih, malam ini nih, 21, 23, 25, 27, 29. Dan katanya Rasulullah lagi dan para sahabat itu carilah di malam-malam ganjil di 25 atau 27 atau 29. Berarti 25. Aku nggak paham. Maksudnya peraturan tuh siapa yang buat? Bukan peraturan. Ini kayak Rasulullah ngasih tahu ini ada Lailatul Qadar loh. Lu mau cari Lailatul Qadar, carilah di 10 malam yang terakhir. Karena kan Rasul kan pasti sudah di-spill dong sama Allah kan. Allah itu misiin Rasul. Allah nyepil ke Rasulullah. Nah, ketika Rasul dapat spill, tapi Rasul nggak mungkin kasih tahu langsung kan, karena kalau kita dikasih tahu kita nggak nyari. Supaya kita mau nyari di 10 malam terakhir kita semangat, disembunyiin di malam nih kapan. Tapi kalau kita pasang di setiap malam kan pasti dapat, Fer. Ada yang ketahuan nggak akhirnya tanggal berapa? Nggak ada. Makanya nggak dikasih tahu. Supaya kita pasang di semua malam. Pemaksaan dong? Bukan pemaksaan. Justru kita pasang. Bukan maksa. Maksudnya kayak nggak dikasih tahu. Nggak dikasih tahu supaya menarik. Oh, supaya niat, supaya rajin. Contoh misalnya, kalau Feren ngomong sama anaknya misalnya nanti ya. Nanti mama kasih nih misalnya. Kamu mau dipanggil mama atau mau dipanggil ibu? Bunda. Nanti bunda kasih ayam bakar. Tapi di malam terakhir bulan Ramadan 10. Nanti kalau siapa yang datang ke mama, siapa yang mama lihat nanti sholat di 10 malam nih, mama kasih. Tapi kapan mah? Pokoknya 10 malam terakhir ada aja pokoknya. Jadi kayak door prize. Jadi dia pasangan di semua malam kan, tinggal setiap malam dia bangun sholat misalnya, terus Fahrenheit dapat ayam deh. Ya kalau misalnya dia langsung 1 hari doang nih, oke fix tanggal 27. Dia cuma di situ doang. Kebanyakan orang pasti nggak bakal ngelakuin ibadahnya selain dari tanggal 27, ngerti nggak?
Tapi kemungkinan besar di 25, 27 atau 29. Iya sih, berarti kan kayak mindsetnya berlomba-lomba untuk nyari pahala itu. Pinter kan. banget. Iya benar. Berlomba-lomba di dalam Islam untuk mencari pahala namanya fastabikul khairat. Itu nggak apa-apa. Baru lagi. Apa Nggak namanya? apa-apa. Fastabikul khairat. Artinya apa? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Persis dia ngomong. Tapi Feren dari Islam loh. tapi ternyata. mindsetnya itu kan kayak jadi pengen dapetin pahala instead of perbuatannya kan Ustaz. Iya, itu kan yang aku bilang itu kan level paling bawah tuh. Oh. Karena gini, kita nggak bisa ngarep semua orang untuk bisa levelnya di sini. Iya sih. Tapi kalau dia masih levelnya di sini, tetap kita fasilitasi. Sampai kita ajak mereka untuk levelnya di sini gitu. Iya. Misalnya kayak kalau kita berbagi nih, itu hal baik atau hal buruk? Baik. Baik kan. Kalau berbagi, misalnya awalnya kan pasti nggak ikhlas dulu nih misalnya, karena gue disuruh mama, misalnya awal-awal, oke mas, setiap Jumat transfer awalnya, tapi lama-lama itu kan kayak enak juga ya berbagi ya. Oh lama-lama itu jadi kayak emang value kita, emang itu habit kita, baru pelan-pelan naik. Tapi kan semua kepercayaan itu harus dimulai dari kita ngelakuin habit-habit kecil gitu. Jadi karena kita tahu tangganya tuh begitu, bahkan secara psikologis ya. Dan ini ternyata udah diatur di Islam juga gitu. Sistem pahala ini buat jadi gateway-nya, sebenarnya nggak gateway ya. Ya, pintu masuk bisa sih sebenarnya. Jadi kayak pintu pembelajaran masuknya untuk orang mulai membangun habit berbuat baik. Iya. Gitu. Sama kayak gini deh, Feren pernah lihat nggak anak-anak belajar matematik? Seneng atau enggak? Nggak senang. Nggak senang. Tapi itu perlu nggak untuk mereka? Perlu. Tapi kalau kita beralasan gini, berarti lu belajar matematik karena lu pengen dapat nilai bagus, berarti itu transaksional kan? Tapi kita tetap paksain, biar nggak apa-apa gitu maksudnya. Kalau lu dapat rewards and punishment, lu belajar nih. Nah, somehow ketika dia sudah gede, oh ya ini aku perlu sendiri, ya udah aku belajar sendiri. Nah, pahala tuh sama pembelajaran. Intinya kayak ngebangun habit dulu. Nah, aku penasaran nih Ustaz. Ini out of context banget nih. Di hadis itu kan ada tentang gambaran siksa kubur. Oke. Siksa Balik kubur, lagi siksa siksa kubur. neraka. Nah, aku belum sampai nanyain, aku sampai nanya Rofi nih. Tapi nggak ada yang bisa jawab. Ya kan? Nah, kok bisa ya ada gambaran kayak gitu? Berarti ada orang yang beneran ngalamin duluan. Betul. Bagus. Siapa? Yang nulis itu siapa? Ngalamin apa wahyu? Jadi di pertanyaan dia belakangnya lebih bagus daripada pertama-tama loh. Gak ada koi soalnya. Lu mau bahasan mana dulu nih? Ini yang dapatnya dari mana gitu informasinya berarti ya? Gini, siksa kubur dan lain-lain itu ada di hadis kan? Ada. Nah, informasinya dari mana? Ya informasinya dari mana? Ada orang jadi dia ngalamin dulu terus dia nyatet atau kayak gimana? Oke. Pertanyaanku sederhana. Kalau yang siksa kubur itu terjadinya kan bukan di dunia kan? Berarti pasti bukan dikasih tahu sama manusia. Oke. Dan dia terjadinya bukan di dunia, dan orang yang sudah disiksa kubur nggak bisa balik lagi. Berarti nggak mungkin dia ngasih tahu pada orang-orang di dunia. Berarti informasi ini harus datang daripada sesuatu yang menguasai bukan hanya dunia, ya kan? Itulah namanya Allah. Allah spill kepada Nabi Muhammad. Balik lagi. Spill itu selalu wahyu atau enggak? Selalu wahyu. Selalu wahyu kan? Makanya itu kayak cara Allah. Revelation. Yeah. Revelation. Wahyu dalam bahasa Inggris revelation. Bentuk wahyu maksudnya dibisikin kah atau? Bisa dibisikin langsung di dadanya Rasulullah, bisa lewat malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril dulu bisa dilihat mata. Bisa oleh Rasulullah. Oh iya? Bisa. Ada sayapnya? Ada. Lu mau tahu berapa sayapnya? Berapa? Rasul bilang sayapnya Jibril ada 600. Ketika ketemu Rasulullah pas malam pertama Iqra turun. Bulunya atau sayapnya? Sayapnya. Sayapnya ada 600 dan kata Rasulullah yang dibuka pas saat Iqra itu cuma 2 sayap. Berarti 558 lain tertutup. Sebelah kiri 299, sebelah kanan 299 ketutup. Dan katanya Rasul itu 2 aja yang dibuka, itu sudah menutupi ufuk timur sampai barat. Menutupi langit timur sampai barat, semua ketutupan. Mau tahu ada yang lebih keren lagi? Apa? Nih. Di Kristen ada namanya malaikat namanya Serafim. Oke. Tahu Serafim? Di game sering keluar tuh Serafim. Serafim. Banyak kan sayapnya kan? Iya. Nah, jadi gini ceritanya. Pas Rasul Isra Mi'raj. Lo gak tahu? Teman gereja gue ada namanya Serafim. Serius? Iya deh. Oke. Gak mungkin Serafim PHIM kan? Serafim Serafim pakai F. Serafim, berarti benar itu malaikat. Nah, nanti tanya dia artinya apa. Kalau nanti dia nggak tahu, lu nanti jadi keren, lu bisa jelasin ini. Lihat ya. Ini malaikat sih. Jibril berarti ada berapa tadi sayapnya? 600. Sebelah kiri berapa? 300. Sebelah kanan 300. Ketika Isra Mi'raj Rasul bilang begini, Jibril, keren banget ini kamu. Kenapa? Kamu tuh adalah makhluk Allah yang aku lihat keren banget. Kenapa? Sayapmu gede 600. Apa katanya Jibril? Dia bilang gini, aku belum apa-apa dibandingkan Israfil.
Serafim. Israfil itu serafim. Bukan Israfil. Ini Israfil. Israfil ini adalah malaikat maut, pencabut nyawa. Oh, oke. Nah, katanya Jibril, kalau aku membentangkan 600 sayapku, yang 2 dibentangkan aja timur sampai barat kan. Ini dibentangin semua sayapku yang 600 itu, enggak ada di bawah 1 sayapnya Israfil. Oh. Jadi dibentangkan 600 ini nggak ada 1 katanya Jibril, nggak ada 1 di bawahnya sayapnya Israfil. Padahal sayapnya Israfil ada 1.200. Ngerti nggak? Satu sayapnya Israfil itu lebih gede daripada 600 sayapnya Jibril. Aku tuh bener nggak paham sih bentuk sayapnya gimana ya. Nah, bentuk sayap kita nggak usah lihat, nggak usah bayangin. Cuman yang jelas sayap. Karena kalau kita bayangin pasti nggak benar. Oh iya, siapa udah bayangin. Ya, lu bayanginnya gimana? Pasti nggak benar. Nah, yang kedua itu berarti Israfil ada berapa sayap? 1.200, 600. Dan kemudian Gabriel bilang lagi, dan semua sayapnya Israfil yang 1.200 dibuka nggak segede 1 sayapnya Serafim. Serafim ini apa? Sorofiun. Nah, nanti aku jelasin Serafim ini siapa nih. Yang tadi maut, berarti yang malaikat maut itu gini. Sayap itu bukan lebih jago siapa kan? Ya. Apa menentukan juga. Nanti ada di terakhir hadisnya nanti ada penjelasannya kenapa sayapnya Serafim ini besar banget. Oke. Nah, sayapnya Serafim itu ada 2.400. Dan 1 sayapnya Serafim itu lebih gede daripada seluruh sayapnya Israfil. Dan Serafim ini jumlahnya ada 4. Doang. Ada 4 doang. Dan mereka bawa arasnya Allah. What is arash? Mereka bawa tempat bertahtanya Allah. Bertatanya Tuhan. Itu untuk menggambarkan bahwasanya kekuasaan Tuhan tuh gede banget. Gede banget. Bentar aku lost. Tadi yang Israfil Serafimnya ini tuh berarti ada 4 malaikat. Ya. 4 malaikat serafim. Masing-masing punya 2.400 sayap. Oke. Serafim ini malaikat maut. Bukan. Israfil yang malaikat maut. Israfil malaikat maut Dia yang tuh semua sayapnya aja lebih kecil daripada 1 sayapnya serafim. Betul. Maka Serafim ini adalah pembawa tahtanya Allah. Dia malaikat apa title-nya? Dia pemikul arash. Iya. Pemikul tahta Tuhan. Buat apa dibawa? Nah, bukan itu kiasan aja sih. Kiasan. Kalau yang kita lihat kiasan karena kekuasaan Allah itu jauh lebih besar. Ini mau mengatakan kalian tuh gak ada apa-apanya. Lu tahu orang yang mangkul ini nggak kayak terus ada 1 kursi gitu. Tapi malaikat maut itu dari Tuhan atau bukan? Malaikat maut semuanya dari Allah. Oh, iya cuma job desk-nya beda-beda gitu. Job desk-nya beda-beda. Ada yang jagain neraka, ada yang jagain surga. Lah, kepanasan. Oh, enggak dong. Kan yang dia jagain neraka kan dia kan terbuat dari cahaya, kan dia nggak rasa panas. Loh, kan kita yang kalau rasa gitu panas. kita yang di neraka bisa nempel dia dong supaya nggak kena panas. Nah, lu nempel dia, lu langsung kena gebuk kepalanya. Ini serius. Serius, di dalam Al-Qur'an, tugasnya malaikat penjaga neraka tuh gebuk kepala orang. Hah? Iya, gebukin kepala orang. Kalau deketin dia. Iya. Best thing lu jangan masuk situ. Lu kenapa lu mau usah nempel mikirin mau berteduh di neraka. Emang lu pengen masuk neraka? Malaikat neraka. Kita nggak pernah tahu ya. Nama malaikat neraka namanya Kita nggak bertahu ya. Namanya Malik. Malik. Malaikat neraka. Nama malaikat surga namanya Ridwan. Mereka tuh gak ada umurnya ya? Gak ada umurnya. Kan umur cuma manusia. Bentuknya apa nggak tahu ya? Cahaya. Oh, gak ada mukanya. Mukanya aku nggak tahu karena aku belum pernah ketemu. Tapi kalau di dalam Al-Qur'an, Jibril itu bisa menyerupakan diri seperti manusia ketika dia ketemu dengan Maria misalnya. Atau dia ketemu dengan Nabi Muhammad misalnya. Nah, itu dia bisa menyerupakan dengan manusia, tapi bentuknya bukan manusia karena dia cahaya. Berarti neraka itu ciptaan Tuhan juga? Tentu. Hukuman-hukuman di dalamnya ciptaan Tuhan? Semuanya ciptaan. Terus iblis tuh ngapain? Nah, iblis itu termasuk yang disiksa tuh nanti di neraka. Iblis itu ciptaan Tuhan? Ciptaan Tuhan. Dia bagian daripada jin. Kenapa Ingat Tuhan gak? ciptakan jin? Nah, kenapa Tuhan menciptakan jin? Pada awalnya Allah menciptakan jin untuk kemudian dijadikan kemudian seperti ngelola bumi kayak kita sekarang. Oke. Nah, ketuanya namanya iblis. Nah, suatu waktu Allah nyiptain manusia nih dan menjadikan manusia sebagai ujian buat iblis. Mau nggak dia nurutin perintah Allah? Iblis ini nurutin perintah Allah. Semuanya sujud pada Adam, maka semuanya sujud kecuali iblis nggak mau. Dia membangkang pada Allah. Nah, maka ya udah, berarti karena dia membangkang, dia bilang sama Allah, "Ya Allah, aku membangkang pada Engkau, tapi kamu tahu nggak sih yang kamu ciptain manusia ini adalah sebenarnya mereka juga jahat sebenarnya. Mereka juga sebenarnya nggak layak nih." Apa kata iblis? "Kasih aku waktu, aku mau goda setiap anak Adam. Aku mau goda nih setiap anak Adam. Aku nggak akan biarkan mereka untuk kemudian taat pada Engkau dan balik lagi ke surgamu. Nggak bakal." Maka Allah bilang, "Aku kasih kamu waktu, goda."
Oh, jadi Tuhan tuh mengizinkan iblis untuk menggoda kita semua. Iya. Karena iblis bilang kan, dengan keagunganmu ya Allah, aku minta waktu. Tapi kok bisa dia kepikiran gitu ya di mana kayak misalnya kamu berkumpul sama temen-temenmu nih, temen-temen pada baik semua nih. Tiba-tiba kamu kayak jadi jahat sendiri tuh kan kayak lumayan aneh ya benernya. Enggak lah. Sifat, oh itu enggak lah. Tapi maksudnya sifat itu dia contoh dari siapa? Maksudnya Tuhan sendiri kan ngajarin baik. Aku kasih tau lu ini penting banget ya ke depan ya. Orang yang mengkhianati kita itu selalu orang paling dekat dengan kita. Hati-hati. Oke, itu paham. Maksudnya kayak sifat mengkhianati dan lain-lain itu kan memang di bumi ini kan banyak banget. Betul. Tapi waktu zamannya Allah itu kan nggak ada yang jahat kan anggapannya. Kok bisa dia kepikiran untuk berbuat jahat? Nah, gue actually diem terus loh karena actually pertanyaan-pertanyaan dia udah mulai kritis. Ya loh. udah bagus. Weh. Apa? Lu ngapain? Oh, gue kira lu pakai middle finger. Astagfirullah. Jadi gini, malaikat itu tidak diberikan pilihan kayak kita. Jadi dia nggak punya free will. Sedangkan jin sama manusia itu punya free will. Oke. Bebas dalam memilih. Bebas. Ketika iblis nggak ada kita, dia beribadah terus dan jadi the best. Tapi begitu ada kita, kelemahannya dia adalah bukan ngelihat orang-orang yang pintar atau disuruh ibadah lebih bagus, tapi ngelihat orang yang newbie. Ketika dia lihat newbie muncul sombong. Sombong itu apa? Sombong atau envy? Sombong itu artinya kata Rasul meremehkan manusia dan menolak kebenaran. Jadi dia ngeliat apa sih nih orang nih baru diciptain juga biasa aja, kenapa dia dia gantiin gue? Nah itu dia muncul tuh. Kayak contoh misalnya kalau Feren sekarang misalnya followernya masih sekitar berapa follower lu di Instagram? Dikit berapa? 20, 30? Iya, 20K. Besok lu udah 20M. Lalu kemudian tiba-tiba nih lu ngelihat ada orang nih misalnya baru muncul misalnya, lalu kemudian nggak follow lu akan mikir siapa sih dia? Kok pendatang baru nggak follow gua? Tapi dulu nggak kepikiran kan? Iya. Ketika masih 20K kan? Nah itu yang terjadi di iblis. Iblis merasa ketika manusia diciptakan dan suruh sujud kepada manusia, dia muncul rasanya. Kok bisa ya? Pertanyaan dia, bisa berarti muncul rasa negatif itu gara-gara memang Allah menciptakan free will untuk pada dua makhluk ini. Karena free will. Jadi memang dari Tuhannya tuh udah menciptakan free will itu. Free will itu intinya bisa jahat bisa baik. Iya. Dan itu pilihan. Kalau malaikat tuh nggak punya pilihan. Maka namanya free. Iya. Nggak, berarti Tuhan tuh bentar. Aku tuh masih penasaran gimana caranya yang jin itu bisa kepikiran cara-cara jahat gitu loh. Padahal Tuhan kan nggak ngajarin sama sekali. Oke, dikasih free will. Tapi contohnya dari siapa? Kalau misalnya kita kan free will udah kelihatan kan. Soalnya kan di bumi kan banyak banget. Mungkin kayak gini. Yang pas iblis membangkang itu first evil bukan? Itu first evil yang tercatat, betul. Nah itu maksudnya dia mencontoh dari siapa? Nah menurutku ya tidak harus sebenarnya mencontoh sih sebenarnya. Ya udah tiba-tiba ada. Karena semua jadi gini, free will itu kan artinya kan dia bisa memilih satu atau memilih dua kan, ya, gitu kan. Dia memilih taat atau tidak kan gitu kan ya. Contoh misalnya ketika Allah bilang ini, sujudlah semua kepada Adam. Maka dia bisa milih sujud, dia bisa milih tidak sujud. Itu kan artinya free will kan, tidak harus ada contoh kan. Nah, maka dia bilang, aku nggak mau. Ketika ditanya, kenapa kamu nggak mau? Jawabannya apa? Karena manusia diciptakan dari tanah, aku dari api. Di situ aku juga bingung. Yang ngajarin dia siapa? Kalau api lebih bagus daripada tanah. Makanya akhirnya kesimpulan ketika kita belajar adalah justru keahlian daripada iblis adalah buat narasi-narasi yang nggak benar. Dia buat false information, misinformation. Dan itu yang kita bilang, problem daripada seluruh dunia pada saat ini adalah misinformation. Maka ketika ada orang, dia diinformasi salah, dia bisa berbuat sangat sadis sekali. Gitu. Oke. Udah menjawab belum? Udah transcendence belum? Udah menjawab sih, tapi masih tetap bingung. Soalnya aku kira maksudnya malaikat tuh kayak udah dihipnotis, kayak ya udah kamu ngelakuin. In a way iya. In a way. Jadi karena bukan dihipnotis tapi memang pas diciptakan dia tidak punya free will. Bisa nggak ada free will, nggak bisa memilih. Dia cuma nurut. Tuhan Yesus. sorry ke bawah nama Tuhanku. Tuhan aja. Tapi Tuhan itu udah ngasih tahu ke malaikat nggak? Oh ya, by the way kita tuh ada free will loh. Kamu pilih yang mana? Enggak, malaikat nggak ada. Tapi jin enggak, maksudnya. Tuhan tuh ngasih tahu nggak? Tapi keren banget. Oh, maksudnya pas diciptakan. Iya, pas diciptakan. Kita ada free will loh, mau ikut yang mana nih? Keren banget. Itu dikasih tahu.
Oh, dikasih tahu dari Dikasih tahu di surat Al-Baqarah. Hah, serius? Ada. Wa 'allamal adama asma'akullaha. Kami mengajarkan kepada Adam nama benda-benda semuanya. Kemudian ketika Adam menyebutkan nama-nama benda itu dikasih tahu kepada malaikat. Kalian bisa nggak seperti Adam? Malaikat bilang, kami nggak bisa. Kami nggak bisa melakukan itu karena kami hanya bisa melakukan apa yang diinstal kepada kami. Artinya malaikat nggak bisa nyebutin nama benda-benda seperti Adam menyebutkan nama benda-benda. Artinya apa? Artinya malaikat itu dikasih tahu oleh Allah bahwa Adam punya kemampuan berpikir. Ini benar-benar sedikit beda sama agama lain tuh. Kalau di Kristen malaikat punya free will. Hah? Aku nggak tahu. Nggak ada, weh. Nggak, soalnya kan Lucifer itu malaikat kan? Iya, fallen angels. Iya, tapi bukan free will. Kan dia bisa memilih untuk membangkang. Bener nggak? Setauku dia nggak memilih, tapi ya ini loh, pertanyaan tuh sama. Kayak kenapa kok tiba-tiba muncul rasa jahat itu? Padahal di dunia, tapi memang di surga bedanya, kan bener sih kata Raymond. Karena bedanya menurut setauku ya, kalau di dalam agama Kristen, Lucifer atau iblis itu adalah dianggap malaikat. Oh iya Tapi benar. kalau kita itu bukan malaikat. Oh, jadi dia jin. Jadi dari awal tuh Tuhan udah menciptakan jin. Ya. Jin, malaikat, Tuhan, lalu manusia. Tuhan tuh siapa yang ciptakan? Enggak, kalau oke, pertanyaan menarik. Oke, coba Tuhan boleh nggak sih kita bahasa Inggris kan creators? Creators kan Tuhan kan, pencipta kan ya, betul. Berarti kalau misalnya Tuhan adalah creators, berarti yang diciptakan namanya creation, benar nggak? Nah, dalam bahasa Arab lebih keren lagi, khaliq, makhluk. Khaliq itu pencipta, creators, makhluk artinya yang diciptakan. Oke, kalau gitu, pertanyaan sederhana. Kalau Tuhan adalah creators, pertanyaannya adalah siapa? Who create the creators? By the way, kalau dia di-create, berarti dia creation, bukan creators. Benar nggak? Berarti Tuhan nggak boleh di-create. Kalau dia di-create, dia bukan Tuhan. Paham ya? Nah, pertanyaan berikutnya, kalau gitu siapa yang mengadakan? Apakah dia bisa mengadakan dirinya sendiri? Nggak mungkin dong dia creator sekaligus creation dalam waktu yang sama. Nggak mungkin. Berarti cuma satu kemungkinannya. Dia nggak ada yang menciptakan. Dia ada eksistensinya, namanya wajibul wujud. The ini ada di supreme existence. Ada. Ini namanya the supreme existence atau ada bahasa Inggrisnya apa? Jadi apa existence gitu. Omni existence ya, omnipotent existence atau apa? Keren sih. Ya. Artinya Tuhan nggak boleh diciptakan. Kalau diciptakan dia bukan Tuhan. Memang sudah ada dari awal. Karena selain Tuhan dalam Islam sederhana, Tuhan creator, selain Tuhan creation, selesai. Iya. Maka tadi Feren dari tadi nanya kan, iblis yang nyiptain siapa? Allah. Surga yang nyiptain siapa? Allah. Neraka yang nyiptain siapa? Allah. Oke. Panjang sih discussion. Gue lumayan gini ya. Pertama ya, dari ngebahas apa? Kenapa ciptain neraka? Keren. Maksudnya gini, kenapa manusia nggak boleh punya free will aja? Kenapa kok dibedakan? Gitu? Maksudnya dibedain antara surga dan neraka? I mean kayak kalau misalnya kita diciptakan udah nggak usah ada free will lah, nanti semua ikut aku ke surga gitu. Kenapa nggak? Itu kan damai banget hidup ini. Nah, berarti kita nggak ada. Jadi gini, kalau free will itu kan kayak orang belajar ya, dan nanti kan dia akan diuji nih. Lah kalau misalnya orang diuji setelah dia benar diuji, dapatnya lulus kan, dapatnya nilai kan, dia, ataupun yang lain. Nah, kalau misalnya dia nggak diuji, tiba-tiba dia udah pintar, so what's the point of education? Paham gak sih maksudnya? Surga itu adalah hasil orang-orang yang lulus ujian. Nah, kalau kita nggak diuji, what's the point ada surga? Iya, paham sih benernya. Tapi main unik aja. Unik sih. Panjang ya, ini gue mau rekap. Tapi lu puasa nggak bulan ini? Ini tahun ini? Enggak puasa Kristen kan? Iya, enggak puasa Muslim. Lu coba lihat nggak? Atau lu coba nggak pernah? Puasa Kristen aja enggak. Nah, kalau mau coba nggak? Aku tuh pernah nyoba. Yang lebih penting, ini karena kita udah di penghujung episode yang ini, walaupun ngarung ngidul. Ini gue rekap ya, dari pertama kita ngebahas tentang evaluasi dan lu yang jadi unexpected pull factor of escape. Habis itu ngebahas selain donatur dilarang ngatur sampai ke iblisan dan malaikat dan lain-lain. Ini lumayan ngalor ngidul nih. Kenapa kayak gitu sih? Lu ngapain? Perindapan ya. Dari semua pembicaraan kita jujur agak ngalor ngidul dan benang merahnya. Kita mau bikin giveaway untuk dapetin baju nih. Apa? Giveaway. Ada giveaway? Enggak sih. Ya bisa. Nanti gue di Instagram udah gue bikin giveaway. Tapi lu jangan tiba-tiba muncul marketing campaign aneh-aneh di sini ya. Jadi kita belum bahas. Oke. Ya tutup videonya. Oke, terima kasih semuanya udah nonton. See you. Dadah. Bye bye.
Bye.